Dalam upaya terbentuknya kader dokter kecil pada SDMI dan kader kesehatan remaja pada SMP-MTS, serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, kini semakin penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Pemerintah Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, melalui Korwil Camdikpora, bekerja sama dengan Puskesmas Purwanegara 1 dan 2, menyelenggarakan lomba cerdas cermat dokter kecil untuk SDMI dan lomba kader kesehatan remaja untuk SMP-MTS tingkat Kecamatan Purwanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2022 yang bertempat di Aula Gedung Ganesa dan SD Negeri 1 Purwanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Arinda Nuriski Yudanita dari SD Negeri 3 Kalipulus ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Tuberkulosis. Tuberkulosis atau biasa disebut TBC atau TB merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius terhadap paru-paru. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular bagi masyarakat. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penyakit tuberkulosis bisa menyerang bayi, anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Di Indonesia, masih banyak orang yang terkena penyakit TBC dikarenakan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan pola hidup yang tidak sehat, misalnya membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga pola makan yang sehat. Penyakit TBC memiliki ciri-ciri. Penyakit diantaranya adalah panas atau demam. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterius tuberculosis atau TBC. Penyakit ini dapat menular dan berbahaya. Saran-saran saya yaitu jika terkena penyakit batuk, untuk memakai masker atau menutupnya dengan tangan. Setelah itu harus mencuci tangan. Tuberkulosis tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak. Sekitar 30.000 kasus penyakit tuberkulosis yang menyerang pada anak-anak yang berusia 0 sampai 14 tahun. Penularannya melalui udara saat penderita tertawa, batuk, bersin, ataupun berbicara. Apa saja gejala penyakit tuberkulosis? Yang pertama, penderita mengalami batuk selama 3 minggu atau lebih. Terkadang juga disertai dengan batuk berdarah. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui droplet udara. Penyakit ini
ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1991. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas tentang TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC itu disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis yang biasanya bersarang pada tempat-tempat yang gelap dan lembab. Penyakit ini termasuk penyakit yang mudah menular dari manusia ke manusia dengan droplet, contohnya seperti batuk, bersin, dan nanti akan terhirup oleh manusia yang lain sehingga orang itu menjadi sakit TB. Tetapi virus Mycobacterium tuberculosis akan dilawan oleh daya tahan tubuh. Apabila daya tahan tubuh lemah, maka orang itu akan menjadi sakit TB. Dan apabila daya tahan tubuhnya kuat, orang itu akan tetap sehat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang HIV. HIV adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh menurun. Ciri-ciri orang yang mengalami penyakit HIV/AIDS: 1. Orang yang terkena akan tampak kurus. 2. Bercak putih di mulut atau jamur yang tak kunjung sembuh. 3. Kelelahan. 4. Depresi. Akan menjelaskan materi tentang penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini dapat disebarkan melalui droplet atau batuk saat batuk atau bersin dari orang yang terjangkit. Penyakit ini disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis yang memiliki gejala utama dan gejala tambahan. Data jumlah penderita HIV atau AIDS di Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan jumlah penderita yang sebenarnya. Pada penyakit ini berlaku teori gunung es, di mana penderita yang kelihatan hanya sebagian kecil dari yang semestinya. Oleh karena itu, WHO mengestimasikan bahwa di balik satu penderita yang terinfeksi, terdapat kurang lebih 100-200 penderita yang belum diketahui. Pergaulan bebas pada remaja dapat mempermudah risiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Pertama, kita harus menjelaskan dulu dan lepas sepatu agar bisa menambah pendidikan. Ya, ini sudah terlihat ada 158 cm. Kemudian dia setelah itu sudah terlihat hasil satuan sentimeter dari orang yang akan diukur. Cara mengukur berat badan. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan. Caranya yaitu minta pasien untuk melepas baju yang berlebih seperti jaket dan hoodie. Setelah itu melepas tas dan melepas alas kaki. Jika sudah, pastikan timbangan di titik angka 0. Setelah itu minta pasien untuk naik ke timbangan. Jika jarum angka sudah berhenti di titik tersebut, lalu catat hasilnya. Setelah itu kita periksa dengan cara penolongan orang pingsan. Pertama, jika korban tergeletak, ambil tandu dan kotak P3K, bawa korban ke tempat yang teduh, tidak berkerumun, serta rata. Setelah itu, angkat korban dan
cek denyut nadi dan pernafasan. Contoh, nadi ada, nafas ada. Setelah itu, angkat kaki setinggi 30 derajat di atas jantung. Lalu diganjal menggunakan petak atau diganjal dengan kaki. Angkat kaki setinggi 30 derajat seperti contoh. Lalu jika korban belum sadar, tunjukkan dengan cara menyampaikan panggilan atau beri tepukan dan panggil namanya. Contoh, Mas, bangun. Jika korban masih setengah sadar, beri dengan perangsang nyeri dengan menekan di antara ibu jari atau telunjuk jari atau di antara tengah-tengah ibu jari dan telunjuk jari. Contoh, jika korban sudah sadar, posisikan korban dengan setengah duduk dan beri minum air hangat atau air putih. Contoh, seperti ini. Setelah itu, tanyakan keluhan korban ingin muntah atau mual atau tidak. Jika korban ingin mual, posisikan korban dengan posisi miring mantap. Contoh, seperti ini. Posisikan kembali korban. Seperti itu cara mengukur ketajaman pendengaran. Cara mengukur ketajaman pendengaran ada beberapa cara, yaitu salah satunya tes kondisi. Caranya yaitu pengukur diminta untuk mengukur berdiri di belakang pasien, jaraknya kurang lebih 2 meter, lalu minta pasien untuk menutup lubang telinganya tidak diperiksa dengan jari. Nah, setelah itu bisikan kata atau kombinasi huruf dan angka dan minta pasien untuk mengulang kata atau huruf yang sudah dibisikkan. Apabila pada jarak tersebut pasien tidak mendengar, maka pengukur untuk maju ke depan lalu ulangi tes tersebut. Setelah itu ulangi tes pada telinga yang lain. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit dengan gejala kejang-kejang akibat tertusuk paku yang sudah berkarat disebut apa? Ya, C100. Apa yang disebut dengan dehidrasi? Cairan dalam tubuh. Ya, nilai 100. Dehidrasi merupakan tata laksana pengobatan yang tepat untuk penderita TB. Dehidrasi. Nilai 100. Sebutkan penyakit yang disebabkan oleh Mikrobakterium tuberkulosis. Atau TBC. Nilai 100. Apakah kepanjangan dari OWAC? Obat anti-TBC. Nilai 100. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur ketajaman mata? Teleskop. Nilai 100. Gigi apa yang pertama kali tumbuh? Gigi susu. Nilai 100. Sebutkan kepanjangan dari BIEN. Imunisasi anak nasional. Nilai 100. Rekapitulasi MCC KKR. Regu A 700, Regu B 300, dan Regu C